lagi ke CVP Talk Zone. Nah, hari ini kita pengen ngomongin tentang film nih. Nah, sebelum itu aku pengen perkenalin diri aku. Aku Aurel Ratu Arifa. Di sini aku ditemenin bareng. Aku Ingrid Marwa Kamila. Oke, halo Inggit. Gimana nih kabar kamu hari ini? Baik, kamu sendiri gimana? Iya, aku baik juga. Oke, Inggit, aku pengen nanya nih, kamu suka nonton film gitu nggak sih, kayak film komedi, film horor? Kalau misalnya film in general itu aku suka ya, apalagi kalau misalnya horor itu aku suka banget. Sampai waktu aku kecil itu tuh aku diomelin, soalnya suka nonton film horor tapi takutan gitu. Jadi orang emang suka nyari penyakit sih dari kecil jujur. Oh, banyak juga sih temen aku yang kayak pas nonton film horor tuh kayak takut-takutan sambil nutupin muka pakai ya. selimut. Ada yang minta Kamu nonton kayak ya. gitu? Iya lagi. Oke, kebetulan kamu nonton film Siksa Kubur gak? Joko Anwar ya? Iya, Nonton dong. Menurut kamu filmnya kayak gimana sih? Keren kah? Menurut aku sih selain keren ya, itu filmnya mencekam banget, apalagi kalau misalnya di bagian memang siksa kuburnya itu lagi berlangsung ya. Itu tuh serem banget, yang kalau misalnya kita tuh dikasih unjuk makhluk-makhluk yang nggak pernah kita lihat di real life, yang ular palanya ada 3 kayak gitu, bayangin aja dicabik-cabik sama orang yang kayak gitu. Udah dicabik muncul lagi gitu kan? Iya, mukanya. berkali-kali. Dan itu kayak scene yang bikin aku kayak takut gitu. Aku nggak bisa tidur soalnya. Terus juga menurut kamu filmnya tuh kayak bikin takut kah atau bikin kita semangat buat nyari pahala? Menurut aku sih kalau misalnya kayak gitu tuh sesuai perspektif ya, karena ada juga orang yang ngeliat itu jadi mandangnya buruk, karena agama tuh kok jadi konsepnya cuma nakut-nakutin doang ya, tapi ada juga yang berharapan itu kayak cuman maksudnya melihat itu sebagai hanya peringatan gitu buat kita gitu loh. Oke. Dan juga menurut kamu tuh filmnya kayak pas kita nonton bikin nyesel kah atau bikin kita mau tobat, bikin kita pengen memperbaiki ibadah? Kayaknya semuanya deh. Kalau misalnya nyesel tuh kepikiran dosa-dosa yang lama, kalau tobat ya pengen tobat ya pasti pengen tobat. Setelah ngeliat dicabik-cabik ular sama palanya 3 begitu pasti pengen tobat jujur. Oke, kamu tim pro atau kontra nih sama film Siksa Kubur? Kan banyak ya orang yang pro, terus juga banyak orang yang kontra tentang film itu. Aku sih pro, karena kayak balik lagi ke pendapat aku tadi, itu tuh sebenarnya tuh niatnya bukan buat nakut-nakutin, tapi itu buat memperingatkan kita aja kalau misalnya kita tuh nggak sesuai gitu loh di dunia gitu. Kita dari tadi ngomongin Joko Anwar itu, kamu nonton Joko Anwar juga ya? Iya, itu salah satu sutradara yang paling aku suka sih. Kalau misalnya top 3 film Joko Anwar dari kamu tuh apa? Top satunya itu Pengabdi Setan 2, terus yang kedua itu Perempuan Tanah Jahanam, terus yang ketiga Siksa Kubur ini. Kalau film Joko Anwar itu kan pasti kita tuh selalu membekas ya, itu selalu terkesan juga kalau misalnya nonton. Pasti kalau misalnya di antara 3 itu pasti ada yang benar-benar bikin kamu berkesan, dan mungkin lain waktu kamu kayak kepikiran untuk rewatch itu, ada nggak? Ada waktu scene-nya di Perempuan Tanah Jahanam yang ditanyakan kayak nama kamu Rahayu, terus kayak dijawab iya saya Rahayu. Terus pas itu tuh kayak temennya dibawa ke hutan, terus ternyata malah digorok gitu lehernya, dan itu sih yang bikin aku kayak speechless, takut, terus kayak psikopat dikit sih. Rahayu yang aslinya lagi di pasar ya. Iya. Itu temennya kasihan banget, itu bikin ngilu banget yang kayak Itu gitu. kan top 3 dari aku. Kalau dari kamu apa? Kalau aku sih top 3-nya dimulai dari yang nomor 3 itu series ya. Pertama series itu Nightmares and Daydreams. Menurut aku itu filmnya absurd banget dan sesuatu yang gak aku expect dari film-film buatan Indonesia gitu loh. Oleh hopeless kayak gitu. Terus yang kedua itu Pengabdi Setan yang 2. Terus yang pertama itu Siksa Kubur. Siksa Kubur sih jelas ya kenapa dia itu aku bilang menarik, karena penontonnya aja itu 4 juta ke atas. Terus juga acting dari cast-castnya itu ya jujur sampai 4 juta penonton loh guys. Oke, kalau kamu ada di posisi si Sita sama si Adil, kamu bakal ngakuin hal yang sama gak sih? Kayak kamu bakal ngubur diri kamu buat nyaksiin Siksa hal itu? Kubur ya. Iya, aku sih selama nonton itu yang paling mencuri perhatian aku tuh si Sita ya, karena aku ngerasa dia tuh yang kedua-duanya pasti trauma ya, tapi yang paling bener-bener kelihatan itu si Sita ya. Mungkin ya ngelihat orang tuanya, banget yang dibom di depan mata kayak gitu. Terus kayak menurut aku kan banyak scene yang nunjukin replay memorinya, tapi itu aneh, tahu kan? Kayak gitu. Terus ya itu sih
Yang aku sih juga pasti bakal ngelakuin hal yang sama, karena waktu aku maksudnya waktu si Sitanya di pesantren aja itu dia kan menanyakan hal tentang itu ya, tapi respon pesantrennya itu malah justru kayak menyudutkan kan. Apalagi yang ibu gurunya kan, Iya, dia ngeselin sih menurut aku. jujur kayak ya nggak welcome banget di posisi ngejawabnya. Sita tuh berat sih, apalagi dia abis kehilangan terus malah pesantrennya tuh kayak menyudutkan Iya, dia. nggak itu banget. Nah, balik lagi ke top 3 kamu tadi, itu kan ada yang film series. Oh, ya. Nah, menurut kamu itu tuh filmnya kayak gimana? Boleh dong diceritain ke penonton. Itu absurd banget ya, kata dia itu absurd banget karena dia dari sekte-sektean tiba-tiba ke rantai tertinggi makanan yang kanibal-kanibal kayak gitu. Terus itu udah kayak film superhero. Jujur aku waktu awal sempet nonton kayak agak boring, tapi lama-lama tuh tertarik gitu loh, karena ya nggak ada, sejauh ini aku belum pernah nemuin film Indonesia yang berani ngangkat entah isu entah apa ya, tapi kayak tema-tema kayak begitu. Tapi dia tuh kayak ada komedinya nggak? Ada jujur seingat aku sih ada ya, cuman kayaknya karena saking absurd dan lumayan mencekamnya kayak aku kelupaan ya mau komedinya kayak gitu. Nggak sempet ketawa. Oke, balik lagi ke Siksa Kubur ya teman-teman. Nah, kita sih harus percaya kalau misalkan Siksa Kubur tuh udah ada karena udah dijelasin di Al-Quran. Nah, semoga film Siksa Kubur ini tuh bisa membuat kita tuh memperbaiki amal ibadah kita. Kalau kamu gimana? Aku sih film itu ya ngebawa kesadaran pribadi aku ya buat nggak lama-lama leha-leha di sini, karena kita juga nggak tahu kapan dipanggil dan bisa aja kita ngadepin hal yang sama kayak di film itu. Serem banget. Ulang part 3. Semoga kita selamat ya dari siksa kubur. Amin. Nah, teman-teman, segini aja podcast kita hari ini. Terima kasih Inggit udah mau nemenin Sama. aku ngobrol. Sampai jumpa di Talk Zone berikutnya.